Pak, saya yang ingin konsultasi yang mempunyai jadwal sama Bapak nih, Pak. Iya, duduk aja di sini ya. Oke, Pak. Aduh. Sebelumnya dengan Mas siapa? Saya Muhammad Rian Sabil, Pak. Saya udah janji sama Bapak nih. Pas waktu itu seminggu yang lalu ingin meminta jadwal dengan Bapak dan saya berjanji dengan Bapak hari ini. Gitu. Asal dari mana? Saya dari Ciracas, Pak. Oh, dekat ini dong, Ongguan. Iya dekat situ. Tepatnya di Ciracas dekat Mustika Ratu sih, Pak. Oh iya, yang dekat pasar itu ya? Ah. Iya. Oh, sering aja situ, Pak. Bener. Kabar gimana? Alhamdulillah baik. Cuman itu Jadi Mas Rian sebenarnya sebelumnya tuh udah melakukan kegiatan konseling atau belum ya? belum sih, Pak. Sebelumnya itu belum sama sekali. Ini baru perdana ya. Saya menghubungi Bapak dikarenakan saya sudah nggak kuat banget, Pak. Saya ngerasa diri saya itu terganggu terkait permasalahan yang saya alami ini. Saya baru ngomong kayak gini dikarenakan ini kejadian udah lama dan yang saya baru alami itu puncaknya sekarang. Maka dari itu saya menghubungi Bapak, membuat jadwal dengan Bapak. Oh gitu ya. Ya sebelumnya saya jelasin dulu ya dari awal kegiatan ini, tujuan ini apa, dan kegiatan ini tuh ada prosedurnya Mas Rian. Nah yang pertama tuh kegiatan konseling ya. Itu kegiatan konseling itu suatu pengentasan masalah klien ya, atau Mas Rian ini ya terhadap apapun yang dialami ya. Nah terkhusus yang kehidupan keseharian yang mengganggu Mas Rian ya. Nah yang kedua itu kegiatan ini prosedurnya yang pertama nih, saya di sini berkedudukan sebagai konselor ya, yang dimana memberikan saran dan masukan treatment terkait permasalahan yang Anda alami ya, supaya permasalahan klien atau Mas Rian ini bisa dibantu diselesaikan, dan juga Mas Rian diharapkan kerjasamanya untuk tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Oke, demi keoptimalan proses konseling sehingga permasalahan yang dapat terselesaikan dengan tepat, dan Mas Rian tidak perlu takut identitas Mas Rian tersebar luaskan atau disebar, yang pasti identitas Mas Rian itu akan kita rahasiakan. Nah yang ketiga, bagaimana Mas Rian bisa dapat dipahami? Oh, jadi di kegiatan ini saya pasti mengeluarkan atau mengatakan yang sejujurnya ya, Pak ya. Iya benar. Demi kegiatan ini berjalan dengan lancar. Tapi saya takut nih, Pak, identitas saya tersebar. Tapi enggak kan ya, Pak ya? Ya itu kan Mas Rian itu nggak perlu takut dari identitas Mas Rian untuk kita rahasiakan. Takutnya kan itu kan aib saya, Pak ya. Jadi saya ngirinya sosial saya tahu permasalahan saya, karena saya baru pertama kali konsultasi ke Bapak, belum sama sekali ke orang lain gitu, Pak. Oke Pak, ada Jadi paham. minta kejujuran aja biar optimal di jalan. Oke. Kalau sudah dipahami, kita masuk ke tahap konselingnya ya. Oke, baik Pak. Iya Pak, siap. Pak, saya mempunyai permasalahan tentang perasaan saya selalu was-was, Pak, kalau misalkan keluar sendiri, Pak, gitu. Jadi saya ngerasa keganggu aja gitu, jadi keseharian saya enggak merdeka gitu, Pak, kalau keluar sendiri gitu. Bisa dijelaskan apa yang terkait dengan Mas Rian sekarang? Saya jadi gini, Pak, sekiranya 4 tahun atau 5 tahun yang lalu saya mempunyai kejadian, Pak. Kejadian saya itu, saya ingin ke rumah teman saya. Nah, saya kebetulan minjem motor teman saya itu, Pak. Sekiranya saya berangkat, pas sampai pertigaan terowongan Cipayung atau Bapak kenal MCD ya, itu saya diberhentikan oleh disebutnya mata elang, Pak. Jadi saya ngerasa takut di situ sih, Pak. Lalu apa yang terjadi tuh setelah Mas diberhentikan? Jadi saya pertama diberhentikan, saya ngerasa takut, Pak. Jadi saya ngerasa takut, saya ngerasa kaget ya, karena itu bukan motor saya. Nah, setelah itu ya saya panik juga sih, Pak. Lalu kalau boleh tahu itu orangnya seperti apa yang memberhentikan Mas Rian? Orangnya ya kayak matalang pada umumnya sih, Pak ya. Orangnya tinggi, kurus, hitam, Pak. Jadi biasa kayak orang timur gitu. Jadi Mas Rian saya memahami apa yang diceritain Mas Rian itu ya. Iya. Jadi Mas Rian hendak menemui teman, meminjam motor, Betul. teman rumah ya. Ya lalu Mas Rian diberhentikan
lantaran motor yang dipakai Mas Rehan kan? Iya betul kayak gitu Ya, pak. apa yang ada di dalam benak Mas Rehan pas saat itu? Ya saya bingung pak. Saya sama sekali nggak mengetahui kalau motor yang saya pakai itu belum lunas sih pak. Karena kebetulan itu motor saya minjam dan itu punya teman saya. Teman saya itu punya omnya. Jadi saya nggak tahu menahu gitu loh, pak. Pada saat itu Mas Rehan ngadapinya dengan gemetar apa? Iya sangat gemetar sekali pak. Saya bingung pak. Saya gemetar seluruh badan saya. Terus juga keringetan. Ditambah warga pada ngeliatin saya. Gitu pak. Dan lagi pula nih pak ya. Saya mau melawan tapi saya takut pak. Takut duluan kan. Iya. Di sini kan saya juga merasa bersalah juga kan karena saya bawa motor juga yang belum lunas juga sih pak seperti itu. Bagaimana perasaan Mas Rehan di kala itu? Ya saya takut pak dan saya cemas banget pak. Ditambah saya kan panik tuh. Saya langsung hubungi teman saya. Iya. Teman saya malah nggak aktif pak nomornya. Gitu. Kalau sampai detik ini perasaan Mas Rehan? Ya perasaan saya sih terkadang ya pak ya. Saya kalau keluar rumah ada temennya ya saya nggak mengalami kecemasan seperti itu sih pak. Tetapi kalau sendiri nih pak, rasa cemas saya itu pasti datang kembali. Saya merasa was-was, rasanya was-was pakai banget pak. Iya. Takut, jadi takut terjadi apa-apa nanti di jalan. Jadi kebawa lah sampai sekarang gitu pak. Jadi gini Mas, apa yang Mas Rehan ceritakan dan sampaikan tadi itu normal. Adanya sebagai manusia pada umumnya ya, yang dimana manusia pasti memiliki rasa takut dan cemas terhadap kejadian atau peristiwa yang sudah menimpanya di masa lampau. Sekarang ini yang Mas Rehan keluhkan itu apa? Saya mengalami takut, cemas, was-was. Nah, dengan perasaan saya itu kan saya ngerasa keganggu ya pak. Maka dari itu saya menghubungi bapak untuk konsultasi terkait rasa takut dan cemas saya pak. Ya, biasanya untuk mengatasi hal demikian seperti itu, apa yang Mas Rehan lakukan? Ya saya meminta teman untuk menemani saya untuk keluar pak, walaupun itu dekat ya pak ya. Jadi saya ngerasa was-was, saya takut apapun yang terjadi di ranah umum atau jalanan itu saya nggak tahu. Jadi saya lebih takut itu pak, kejadian kayak matalang kayak gitu sih pak. Oke, baik ya. Kan tidak dapat setiap waktu teman Mas Rehan itu pasti ada. Iya benar pak. Bisa menemani itu nggak mungkin ya. Iya punya Jadi, kesibukan masing-masing ya pak ya. Ya, jadi Mas Rehan itu harus mandiri ya. Sebenarnya apa yang Mas Rehan alami itu hal yang sangat wajar ya. Berdasarkan penelitian, orang yang mengalami trauma itu terdiri dari 2 faktor. Nah, seperti yang Mas Rehan alami itu faktor lingkungan, yang dimana Mas Rehan menjadi korban kekerasan dari debt collector tersebut ya. Jadi rasa trauma itu muncul dalam diri Mas Rehan. Lalu Mas Rehan harus berani menghadapinya. Perasaan yang dialami itu demikian Mas Rehan yang optimal. Caranya itu bisa dengan cara meyakini bahwa Mas Rehan lakukan itu benar, yang Mas Rehan lakukan itu benar. Oke. Nah, Mas Rehan bisa menenangkan pikiran dengan menganggap orang di luar sana itu bisa dijadikan teman bersosialisasi. Berarti saya kena masalah di sosialisasi juga ya pak ya. Iya benar. Jadi wajar ya pak. Iya betul sekali Mas Rehan. Jadi bagaimana perasaan yang Mas Rehan sebelum melakukan konsultasi dengan saya? Ya alhamdulillah sih pak ya. Saya menjadi lebih dapat memahami masukan-masukan atau saran yang bapak sampaikan kepada saya. Iya. Dan saya menjadi lebih tenang pak. Oh iya pak, menurut bapak terhadap orangnya seperti itu atau debt collector atau matalang seperti itu dalam menyikapi atau meminta barang yang belum lunas itu dengan cara kekerasan, menurut bapak kayak gimana pak? Jadi sebenarnya debt collector itu nggak boleh minta barang kita di jalan. Itu tuh sudah ada undang-undangnya. Dan apabila dia di jalan juga dia perlu menunjukkan suratnya itu. Nah itu pak kemarin dia nggak nunjukin sama sekali pak, jadi kayak berasa jadi kayak Ya. premanisme Ya, lah pak di benar, situ. benar.
wajar lah ya Mas Rehan traumanya gitu ya. Dan kemarin kan saya tuh sempat dipukul pak, pukul terus dicekik saya pak. Jadi warga itu juga nggak tahu, jadi disangkanya itu permasalahan pribadi. Iya, benar. Sebenarnya kan itu menurut saya sih pak ya, nggak boleh seperti itu. Itu kan harus ada prosedurnya, nggak boleh pakai kekerasan. Lagi pula kan dia harus tahu juga itu barang siapa. Siapa tahu kan yang dia pakai itu punya orang, dan orang itu lagi ada di rumah kan, jadi yang minjemnya itu kena sasaran ya. Benar, Pak, ya? benar. Itu juga masuknya dalam hal kekerasan berarti Iya, ya. kekerasan. Dan saya jadi tuh merasa trauma banget pak untuk saya sendiri pak, kalau misalkan begini gimana. Oke, baik Mas Rehan. Karena Mas Rehan sudah memahami solusi yang terbaik, maka dari itu kegiatan konseling ini dapat disudahkan ya Mas Rehan ya. Oke, baik pak. Baik pak, terima kasih banyak ya pak ya. Saya pamit pak. Berhubung udah jam segini udah malam juga pak. Mohon maaf ganggu malam ya pak ya. Mas Rehan ya. Bapak sehat-sehat ya pak ya. Oke, Nanti kalau misalkan saya ada permasalahan baru, permasalahan yang lain mengganggu kehidupan saya, nanti saya hubungin bapak ya. Oke, baik Mas Rehan. Kapanpun Mas Rehan kesini saya bisa kok. Insyaallah. Oke, saya pamit ya pak ya. Oke, Ya, maaf ganggu waktu ya pak. Assalamualaikum. The only way I could remember that you were once mine.